Selamat pagi teman-temanku. Perkenalkan, nama saya Sumandolo Enzo dari kelas 12 MIPA 3, absen 33. Di sini saya akan monolog tentang cerita rakyat Danau Toba untuk pelajaran bahasa Indonesia. Cerita ini diawali pada tanah Sumatera. Hiduplah seorang pria dengan ibunya, yaitu Toba dan Ibu Toba. Pada suatu hari, Ibu Toba sangatlah sakit-sakitan. Ibu Toba pun berkata kepada Toba, "Anakku Toba, tolong ambilkan air untuk ibu." Sang Toba pun menjawab, "Baik ibu," sambil menyodorkan segelas air. Sang ibu pun berkata kepada Toba, "Anakku, sepertinya ajal ibu sudah dekat. Satu pesan ibu, cepatlah kau menikah." Dan akhirnya, naas, Ibu Toba pun meninggal dunia. Selang beberapa waktu, Toba pun telah ikhlas kepada kepergian ibunya. Ia pun pergi kepada pinggir sungai. Ia pun memancing di situ. Akhirnya, ia mendapatkan seekor ikan mas. Ikan yang sangat besar, dengan sisik yang cantik. Dalam hati, ia bergumam, "Hari ini saya sangat beruntung sekali karena mendapatkan ikan yang sangat baik ini. Betapa enaknya ini jika saya masak. Dan bisa kenyang sekali." Akhirnya, ia memasukkan ikan tersebut ke dalam bak dan membawa ikan itu untuk dimasak. Setelah menyiapkan bumbu-bumbu dan bahan-bahan untuk memasak ikan tersebut, Toba pun menyadari bahwa ikan yang tadinya ada di bak telah tiada. Tetapi ia malah melihat wujud lain, yaitu wujud wanita cantik. Wanita cantik itu pun berkata, "Janganlah takut, aku adalah perwujudan ikan itu. Terima kasih telah melepaskan kutukanku." Ikan itu pun berkata, "Menikahlah denganku, supaya kutukan ini dapat saya lepas." Sang Toba pun menyetujuinya. Sang Toba pun yang tadinya ingin memakan ikan tersebut, membawa ikan tersebut atau wanita tersebut ke dalam rumahnya. Banyak tetangga yang menggosipkan tentang hubungan Toba, yang mengatakan bahwa Toba memakai suatu ilmu hitam untuk mendapatkan cinta dari wanita tersebut. Setelah beberapa waktu, mereka pun menikah. Dengan bahagia, Toba menjalankan keluarganya, yaitu istri yang cantik dan Toba. Selang beberapa waktu, akhirnya mereka berdua pun mendapatkan sebuah anak. Anak itu dinamakan Samosir. Akan tetapi, sang istri pun berjanji kepada si Toba. Ia mengatakan janjinya, "Tolong rahasiakanlah siapa diriku ini dan dari mana asalku. Jangan beritahu siapapun tentang diriku ini dan tentang di mana diriku berasal." Toba pun mensanggupi janji tersebut. Dan anak yang dilahirkan diberi nama Samosir. Ia adalah anak yang aktif, bisa dibilang juga nakal. Ia selalu lapar dan rakus. Selang beberapa waktu, Toba pun pergi ke sawah untuk bekerja. Akhirnya, ibunya pun memanggil Samosir. "Anakku, tolong bantu ibumu ini." Sang anak menjawab, "Ya ibu, apa yang bisa kubantu? Tolong bawakan makanan ini untuk bapakmu yang ada di sawah." Sang anak pun menggerutu, "Duh ibu, tapi aku lagi main." Sang ibu menjawab, "Tolonglah nak, sekali ini saja." Sang anak pun menyetujuinya. Akan tetapi, dikarenakan lokasi sawah yang sangat jauh, anak itu pun kelaparan. Dikarenakan yang saya bilang tadi, anak tersebut sangat lapar dan rakus. Anak tersebut memakan bekal itu dan kembali pulang. Sang ibu tidak mengetahui bahwa bekalnya tidak diberi kepada ayahnya dan hanya dimakan oleh dia sendiri. Akhirnya, sang ayah pun pulang. Ia pulang dengan senang hati. Akan tetapi, setelah mengetahui bahwa makanan yang telah disiapkan untuknya dihabisi oleh anaknya, ia pun marah besar. Ia berkata kepada anaknya, "Dasar kau anak ikan, rakus sekali kau." Akhirnya, anak itu pun menangis dan menyampaikan kepada ibunya. Ia sambil menangis berkata seperti ini, "Ibu, ibu, apakah aku benar aku ini anak ikan?" Sang ibu yang kaget pun menjawab dengan jujur, "Iya anakku, kau adalah seorang anak dari ikan."
Tiba-tiba ibunya menangis dan ada suara yang keluar dari langit. Hahaha, janjimu tidak bisa ditepati. Kini satu orang tahu siapa dirimu dan mana dirimu berasal. Sang ibu pun berpesan kepada si Samosir, "Pergilah nak, pergi ke bukit itu dan panjatlah pohon tinggi-tinggi, dikarenakan ada badai yang akan datang." Hujan pun datang. Sang putri yang tadi cantik sekali berubah menjadi ikan dan kembali menyebur ke sungai. Sedangkan si Samosir pergi ke bukit dan memanjat pohon yang paling tinggi. Akhirnya badai pun terjadi dan di mana-mana banjir yang sangat dalam sekali. Sehingga Toba pun bisa dibilang meninggal dalam kejadian tersebut. Sedangkan sang anak selamat. Itulah bagaimana asal muasal legenda Danau Toba terjadi menurut cerita masyarakat Sumatera Utara. Akhirnya danau tersebut diberi nama Danau Toba dan pulau tersebut diberi nama Pulau Samosir. Sekian monolog dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa.